Oke, perang saksi sudah dimulai. Ini babak awal penentuan akhir ya, babak awal penentuan akhir dari kasus Vina Cirebon. Sekarang sudah banyak bermunculan saksi-saksi seperti yang ditampilkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Akhir-akhir ini muncul dua saksi atau saksi mata yang melihat langsung kejadian di lokasi saat si Vina dan Eki mengalami laka lantas. Nah, ini dua saksi muncul belakang ini dan melihat secara langsung. Jadi saksi yang diwawancari oleh Pak Deddy Mulyadi, dari saksi yang dari Jawa Timur dan dari Bekasi itu keterangannya itu menyambung. Keterangannya itu hampir sama persis yang diungkapkan oleh mereka sebagai saksi mata kejadian. Nah, si Musafir yang dari Jawa Timur, nah itu mengatakan bahwa beliau mengatakan sedang istirahat dan hendak makan atau mau makan di pinggir jalan atau lagi istirahat di pinggir jalan. Nah, dia melihatlah si Vina dan Eki ini menabrak trotoar lalu menghantam tiang lampu penerang jalan. Begitu juga dikatakan oleh saksi mata yang dari Bekasi, dan beliau mengatakan saat kejadian itu memang sedang menuju dari Bekasi ke Cirebon, hendak melakukan lamaran anaknya, walaupun setelah lamaran itu mereka tidak berjodoh dan gagal. Tapi cerita kedua orang ini nyambung gitu, jadi sama, ceritanya itu sama tentang kejadian itu. Jadi yang dari Bekasi itu mengatakan bahwa si Vina dan Eki itu berlawanan arah. Si saksi dari seberangnya, dari seberang jalan, berjalan menuju ke arah Eki, dan si Eki berjalan menuju ke arah saksi. Dan si saksi ini berboncengan dengan anaknya melihat dari kejauhan bahwa si Vina dan Eki membawa motor ugal-ugalan nih, sampai oleng-oleng. Dan apa sih kalau diangkat-angkat itu, motor yang diangkat-angkat, jemping gitu, diangkat-angkat lalu menabraklah trotoar pembatas jalan. Si Eki terpental menghantam ke tiang penerangan, si Vina terpental menghantam trotoar, dan mereka dengan posisi yang tengkurap. Jadi mereka berdua awalnya dilihat oleh kedua saksi ini, mereka itu tengkurap, bukan telentang seperti yang ada di foto yang beredar. Jadi kalau menurut saya itu masuk ke logika. Karena apa yang pecah di bagian sini, tangan patah, misalkan tangan patah, karena apa? Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan yang sangat tinggi membenturkan si Eki dan Vina ini ke tiang lampu dan si Vina ke trotoar. Itu bisa menyebabkan tangan patah dan leher remuk. Itu bisa jadi karena apa? Ketika kecepatan tinggi dihantamkan sekuatnya, itu tidak ada yang namanya luka lecet ataupun robek seperti dihantam dengan benda tumpul, kecuali dia tergusur di aspal. Kalau terpental itu mungkin dia tidak mengalami luka sobek pada bagian baju ataupun luka robek pada bagian kulit. Itu bisa jadi karena terbentur, dihantamkan sekuatnya dengan kondisi motor yang berjalan ngebut. Itu bisa jadi. Cuma kalau memang si Vina dan Eki ini terpental lalu terseret, tergusur ya, terseret terus di aspal, baju udah pasti sobek-sobek, kulit udah pasti luka-luka, setidaknya ada luka lecet. Cuma begitu dia terpental, dihantamkan ke tiang sekuatnya, itu bisa jadi patah tulang, patah leher, patah tangan. Itu bisa jadi tanpa adanya luka robek pada pakaian. Nah, misalkan mereka dipukul menggunakan benda keras di suatu tempat lalu dibawa ke situ, helm itu kenapa masih terpakai dengan copot di bagian muka saja? Harusnya kalau memang dieksekusi di
lain tempat, helm itu kan sudah pasti lepas. Dipakaikan lagi, helm itu tidak copot pada bagian moncongnya, tidak copot pada bagian moncong atau bagian penutup mulut. Nah itu mungkin dikatakan moncong ya, maksudnya moncong itu moncong helm, bukan moncong bahasa kasar, itu bukan. Itu masuk ke akal. Sedangkan si Pina itu kan mentalnya agak jauh, mungkin 4 meter, menghantamlah pembatas jalan sekuat-kuatnya, terbentur dan tidak tergusur, terbentur tapi tidak tergusur. Masuk di akal kalau tidak ada yang namanya luka. Lalu motor motor itu kan ada luka lecet, ada luka sedikit pecah. Bisa jadi motor itu tidak remuk, tidak hancur walaupun dia dengan kecepatan tinggi. Ketika dia menyerempet, yang ada luka nih, menyerempet ke bagian trotoar, pembatas jalan, dek, lalu dia ambruk, dek, jatuh. Yang jatuh itu ban dulu. Bisa jadi yang menabrak keras itu posisi ban dulu, ban depan yang menabrak dulu. Karena ban depan adalah karet dan menghentikan, dek, dia berhenti, roboh. Atau mungkin begitu dek langsung direm, posisi motor tidak ngebut lagi. Motor itu masih tetap berjalan ketika si Eki dan Vina sudah terjatuh. Motor itu mungkin jatuh, berdiri lagi, berjalan. Karena saya pernah mengalami seperti itu, dan luka-luka saya nih, ini luka saya masih banyak karena saya terdusur di aspal dan motor itu tidak rusak. Tidak rusak padahal saya menghantam pojokan mobil dari belakang. Tapi motor itu terpelanting, berdiri lagi, motor itu jalan sendiri, jatuh ke pinggiran jalan. Motor saya tidak rusak walaupun saya lukanya parah karena saya terdusur dan tertarik di aspal. Itu masuk di logika. Kalau motor nggak bisa dipastikan motor itu harus rusak walaupun kecelakaan dengan sangat kencang. Saya berjalan 115 karena saya posisi sadar mau kecelakaan, saya masih melirik kecepatan motor saya. Saya masih sadar karena saya begitu ngelirik ke kiri, ada mobil yang banyak sangat tinggi. Kalau saya hantam ke kiri saya mati, saya hantam ke kanan saya tabrakan dengan motor dari seberang. Akhirnya saya luruskan dan saya siap-siap nih, ancang-ancang bahwa saya ini mau kecelakaan. Jadi begitu motor menghantam pojokan mobil dari belakang, saya lompat, menghantamlah si pintu mobil dari belakang, saya jatuh masih terdusur karena posisi saya ngebut. Motor terpelanting ke kanan, berdiri lagi, masih berjalan pelan menuju ke pinggir jalan dan terjatuh di situ. Motor saya tidak rusak walaupun dengan kecepatan tinggi. Itu masuk di akal. Nah mungkin dengan adanya saksi-saksi sekarang, saksi-saksi yang baru, saksi-saksi mata yang hadir sekarang akan membuka atau akan mengungkap sebenarnya si kasus Vina Cirebon ini laka lantas atau memang murni kriminal. Semoga dengan adanya saksi-saksi ini semua akan terungkap dan jelas, gamblang semua, masyarakat tidak penasaran lagi. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang motor yang jatuh, karena saya mengalami jatuh dengan begitu keras, motor saya tidak rusak.